Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini boleh bangun di pagi yang indah ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati firman ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita di hari ini, hari Sabtu 3 April 2021, dengan judul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Sebagai ayat inti kita di hari ini, terdapat dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Orang-orang muda khususnya tersandung atas frasa ini, hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru? Suatu kehidupan yang berubah. Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada egois dan kesombongan. Kemudian suatu roh kemurahan hati akan dinyatakan, bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya, membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain, engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak kasar, ia tidak rohani, ia tidak memiliki hati kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api, seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, memperbarui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakannya dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubah hati batu kepada hati kemanusiaan. Pagi ini, hati yang baru yang Allah janjikan bagi kita adalah pikiran baru, hidup bahkan kehidupan baru. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Hanya kuasa Allah saja yang dapat mengubahkan. Allah sanggup mengubah hati batu kepada hati kemanusiaan.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi hati yang baru, mengubah tingkah kehidupan kami menjadi baru. Bapa di surga, biarlah Engkau mau menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.